Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri yang paling sederhana ya di part 1. Dan untuk kompetensi dasar pada video ini atau pada pertemuan kali ini itu tentang menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri dan juga untuk KD keterampilannya menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Dan sebelum kita menyelesaikan soal limit trigonometri, ini ada prasyaratnya. Yaitu syarat pertamanya, kalian harus tahu nilai sudut, sin, cos, dan tangen. Harus hafal dan harus tahu. Yang kedua, kalian juga harus tahu rumus-rumus trigonometri untuk menyederhanakan bentuk yang ditanyakan. Rumus-rumus trigonometri ini kayak gini nih. Di buku PKS kalian sudah ada ya. Oke, langsung ke contoh soal. Nih contoh soal ini ada di halaman 4. Ada di halaman 4, ini kita ambil contoh nomor 2-nya ya. Limit X mendekati 1/4 V dari 1 plus tangen X per kosekan X plus 2. Untuk menyelesaikan ini, kita tinggal menggantikan saja. Menggantikan nilai X-nya dengan 1/4 V. Jadi, kalau kalian bingung itu V itu berapa? V itu kalian bisa ganti dengan 180 derajat. Kita kan ini radian, ini kita ganti derajat. Berarti kalau 1/4 V, ini 45 derajat. Ini berarti sama aja limit X mendekati 45 derajat. Sama aja. Jadi kita tinggal ganti X-nya, ini 1 plus tangen X. X-nya kita bisa ganti dengan 45 per kosekan 45 plus 2. Dan untuk menyelesaikan ini, ya udah kita tinggal cari aja nilainya. 1 ya tetap 1. Plus tangen 45. Jadi kan nih harus tahu nih nilai tangen 45. Tangen 45 nih diingat-ingat kembali, tangen 45 itu adalah 1. Plus kosekan 45. Kosekan kan nggak ada. Tapi kita tahu sin X itu kan sama dengan 1 per kosekan X. Jadi kebalikan dari sin. Jadi kalau sin 45 itu adalah setengah akar 2, setengah akar 2 itu kan sama aja akar 2 per 2. Berarti kalau kosekannya kebalikannya, dibalik aja. 2 plus akar 2. Tapi ini tidak rasional, kita rasionalkan dulu. Bagaimana caranya? Dikalikan dengan penyebutnya. Yaitu dikali akar 2 plus akar 2, jadi sama dengan 2 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, ini 2. Tinggal coret, coret. Jadi tinggal akar 2. Berarti kosekan 45 ini adalah akar 2 plus 2. Yang atas bisa dioperasikan. 2 plus ini beda jenis nggak bisa dijumlahin ya. Jadi 2 plus 2, akar 2 per 2. Ini jawabannya nggak ada. Ya, kenapa nggak ada? Ya jelas, karena ini bentuknya belum rasional. Kenapa? Karena penyebutnya ada bentuk akar. Jadi ini harus kita rasionalkan dulu. Agar rasional, kita kalikan dengan penyebutnya. Lawan dari penyebutnya. Kalau penyebutnya ini plus, berarti balikannya lawannya itu min. Akar 2. Plus yang min per, maaf, yang bawahnya tetap. Yang atas berarti kan 2 dikalikan dengan akar 2 min 2. Ini pakai kurung karena ada 2 suku. Per, yang bawahnya ini bisa kita pakai rumus ini. A plus B, kalau A min B, ini kan angkanya sama nih. Akar 2 dengan 2. Bedanya yang satu plus, yang satu minus nih. Jadi ini bisa kita pakai rumus cepat. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Ini rumus cepatnya. Jadi A kuadrat ini sebagai A kuadrat yang mana? Yang akar 2. Nanti akar 2 kuadrat dikurang. Sebagai B-nya itu adalah 2 dikurang 2 kuadrat. Di sini nanti 2 yang atas tetap ya. Akar 2 dikali akar 2 ini 2 minus 4. Jadi jawabannya
2 min 2, masih yang atas tetap. 2 dikurang 4 min 2. Sama-sama 2, coret, coret. Ini menyisakan min. Jadi jawabannya min, masih kurung ya, akar 2 min 2. Nggak ada juga. Ini ya harus kita pecah dulu kurungnya. Jadi min akar 2, min dikali min. Di sini jadi plus 2. Nggak ada juga depannya min akar 2. Kita bisa balik. Yang 2-nya depan dulu, baru min akar 2 belakangan. Berarti ini jawabannya itu adalah yang D. Lalu contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya contoh nomor 4. Nomor 4 ini X mendekati 0 dari 1 min cos X per sin kuadrat X. Ini X-nya kita gantikan 0 aja semua. Tinggal kita hitung 1 min cos 0. Cos 0 udah ada, cos 0 itu 0. Cos 0, maaf ya, cos 0 ini 1. Ini cos 0 itu 1 per sin kuadrat 0. Sin 0-nya dulu, sin 0-nya itu adalah 0. 0 dikuadratkan ya tetap 0. 1 kurang 1, 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 gimana? Berarti kalau kalian sudah memasukkan nilai X-nya dan hasilnya 0 per 0, berarti kita bisa pakai langkah selanjutnya, kita menyederhanakan bentuk ini. Dengan apa? Dengan rumus-rumus trigonometri. Ini kita tulis dulu, limit X mendekati dari 0. 1 min cos X, kan ini udah sederhana nih yang atas, 1 min cos X sudah sederhana. Kita perlu menyederhanakan sin kuadrat X. Di sini ada nggak sin kuadrat X? Ini bisa bermula dari yang 6 nih. 6 ini sebenarnya turunan dari gini. Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, ini hasilnya itu 1. Ini rumus umum. Jadi kalau sin kuadrat X ini sama aja 1 minus, ini pindah jadi min ya, min cos kuadrat X. Berarti yang sin kuadrat X ini kita rubah jadi ini. Kita rubah dulu, berarti sin kuadrat X kita rubah jadi 1 min cos kuadrat X. Di sini lanjut. Ini limitnya masih ya. Ini udah lebih sederhana. Udah hampir mirip. Yang atas ini tetap 1 min cos X. Yang ini bisa kita rubah ke dalam bentuk sama seperti pola ini nih. A plus B, kalau dikalikan dengan A min B, hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Ini yang bawah, ini kita rubah ke dalam bentuk seperti ini nih, bisa kita rubah gini. 1 plus cos X dikali 1 min cos X. Ini kalau dijabarkan ini hasilnya ini. 1 min cos kuadrat X. Ini kan bisa kita coret. Yang ini dengan ini sama coret. Jadi sisanya itu limit X mendekati 0. Ini kan udah habis tinggal 1 per, yang bawah tinggal 1 plus cos X. Ini udah sederhana. Lalu tinggal dimasukkanlah limit X mendekati 0, barulah X-nya diganti 0. Cos 0 derajat istilahnya. Cos 0. Berarti tinggal 1 per 1 plus cos 0. Cos 0 itu kan nilainya itu adalah 1. Berarti sama dengan 1 per 1 tambah 1, 2. 1 per 2 nggak ada. Tapi kita buat desimal 1 per 2 itu sama dengan 0,5. Ini 0,5. Ini dua contoh sederhana tentang yang namanya rumus atau limit fungsi ini ya, trigonometri.